Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelas manajemen C kelompok 13 yang beranggotakan Wahyu Nuraini atau saya sendiri, kemudian Nur Halimah, dan Abdul Haris Isfahadi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Pendekatan-pendekatan studi kepemimpinan. Penelitian dan teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan-pendekatan kesifatan, perilaku, dan situasional atau kontingensi dalam studi tentang kepemimpinan. Pendekatan pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif. Kedua pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun di mana dia berada. Pemikiran dan penelitian sekarang mendasarkan pada pendekatan ketiga, yaitu pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi, tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan, dan sebagainya. Pandangan ini telah menimbulkan pendekatan kontingensi pada kepemimpinan yang bermaksud untuk menetapkan faktor-faktor situasional yang menentukan seberapa besar efektivitas situasi gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan perilaku pemimpin. Pendekatan perilaku pemimpin mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi bawahan, bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas, dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku kepemimpinan yang sesuai dalam suatu situasi tidak harus cocok dalam situasi lain. Sebagai contoh, dalam perusahaan-perusahaan barang konsumsi, dengan persaingan yang ketat, dibutuhkan keterampilan untuk memotivasi individu-individu secara kreatif, yang mungkin tidak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat spesialisasi tinggi. Pendekatan perilaku memusatkan perhatiannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, seperti pemberian saran penyelesaian, informasi, dan pendapat. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, seperti halnya membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin pasti memiliki cara masing-masing dalam mengatur bawahannya. Hal itu dilakukan demi tujuan yang sama, yaitu mencapai kesuksesan. Di sini ada 3 gaya kepemimpinan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontingensi Vetler. Menurut Vetler, tak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu hubungan antara pimpinan dan bawahan, struktur tugas, serta kekuasaan yang berasal dari organisasi. Berdasarkan 3 dimensi tersebut, Vetler menentukan 2 jenis gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang mengutamakan tugas dan gaya kepemimpinan yang mengutamakan hubungan kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah gaya kepemimpinan 3 dimensi. Ada 3 dimensi yang dapat dipakai untuk menentukan gaya kepemimpinan, yaitu tugas, perhatian pada orang, dan dimensi efektivitas. Gaya tersebut dapat menjadi efektif dan tidak, tergantung pada situasi. Gaya yang efektif yaitu eksekutif, developer, benevolent autokrat, dan birokrat.
Sedangkan gaya yang tidak efektif adalah compromiser, missionary, autocrat, dan deserter. Pada gaya yang efektif, yang dimaksud eksekutif adalah gaya yang banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Kemudian developer adalah gaya yang memberikan perhatian maksimum terhadap hubungan kerja dan minimum pada tugas kerja. Kemudian benevolent autocrat adalah gaya yang memberikan perhatian maksimum pada tugas dan minimum pada hubungan kerja. Sedangkan birokrat adalah gaya yang memberikan perhatian minimum baik pada tugas maupun hubungan kerja. Pada gaya yang tidak efektif, yang dimaksud kompromiser adalah gaya yang memberikan perhatian besar pada tugas dan hubungan kerja. Kemudian misionari adalah gaya yang memberikan penekanan maksimum pada orang-orang yang hubungan kerja tapi minimum pada tugas dan perilaku yang tidak sesuai. Kemudian autokrat adalah gaya yang memberi perhatian maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan perilaku yang tidak sesuai. Kemudian deserter adalah gaya yang sama sekali tidak memberikan perhatian baik pada tugas maupun hubungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dalam keempat tingkat kematangan anak buah dan kombinasi yang tepat antara perilaku tugas dan perilaku hubungan adalah gaya mendikte, gaya menjual, gaya melibatkan diri, dan gaya mendelegasikan. Disebut gaya mendikte karena gaya ini menekankan pada tugas, sedangkan hubungan hanya dilakukan sekedarnya. Kemudian disebut gaya menjual karena pemimpin selalu memberi petunjuk yang banyak untuk anak buahnya. Kemudian gaya melibatkan diri. Dalam gaya ini, upaya tugas tidak diperlukan, namun upaya hubungan lebih ditingkatkan dengan membuka komunikasi dua arah. Kemudian gaya mendelegasikan. Disebut delegasi karena anak buahnya dibiarkan melaksanakan kegiatan sendiri melalui pengawasan umum. Para teoritisi menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan oleh manajer. Mereka mengemukakan bahwa manajer harus memperhatikan 3 kumpulan kekuatan sebelum melakukan pemilihan gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kekuatan dalam diri manajer yang mencakup sistem nilai, kepercayaan terhadap bawahan, kecenderungan kepemimpinannya sendiri, kemudian perasaan aman dan tidak aman. Yang kedua, kekuatan dalam diri para bawahan atau anak buah yang meliputi kebutuhan mereka akan kebebasan, peningkatan tanggung jawab, ketertarikan dan keahlian dalam penanganan masalah, kemudian harapan keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah kekuatan dari situasi yang mencakup tipe organisasi, efektivitas kelompok, desakan waktu, dan sifat masalah itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.